Oke, kita lanjutkan pembahasan kita tentang dampak masif korupsi yang pada video sebelumnya sudah dijelaskan beberapa dampak dari korupsi itu. Jadi korupsi itu nggak cuman sebatas kerugian negara ya, tetapi berdampak ke ekonomi, sosial, dan birokrasi pemerintahan. Nah, berhubung birokrasi erat kaitannya sama politik, jadi korupsi juga akan berdampak langsung dengan politik dan demokrasi. Lebih-lebih ke politik praktis. Oke, rata-rata kan pimpinan birokrasi kita diisi oleh orang politik ya. Agak riskan juga sih sebenarnya birokrasi, tapi diisi oleh orang politik. Nggak masalah sih sebenarnya, tetapi kebanyakan pucuk pimpinan birokrasi kita yang diisi oleh orang politik itu tidak ada background yang sesuai. Ya, pokoknya ditunjuk aja karena ya tadi bagi-bagi jabatan lah, bagi-bagi kue ya. Ya, misalkan kementerian ini diisi oleh orang dari partai A, kementerian itu diisi oleh partai B karena partai B membantu partai A dalam memenangkan pemilu. Nah, ya kalau dia paham keilmuannya sih nggak masalah ya. Nah, kalau nggak paham, ya akan jadi semrawut ya. Ambil contoh real dari kasus ini ya Kementerian Kelautan ya. KKP sudah settle sama Bu Susi yang tahu backgroundnya, tahu keilmuannya, tahu situasi kondisi yang cocok ya sama Indonesia. Kadang kan orang tahu ilmunya tetapi dalam menerapkan itu tidak begitu cocok karena yang dipelajari adalah settingannya kampus misalkan. Tetapi di masyarakat seperti apa itu biasanya berbeda tuh. Nah, Bu Susi itu udah bikin settle kebijakan yang sesuai dengan keadaan dan situasi Indonesia. Nah, malah sekarang ya kita tahu cerita selanjutnya gimana Menteri KKP pengganti Bu Susi ya. Oke, jadi korupsi juga berdampak kepada nah ini munculnya kepemimpinan korup ya. Nggak cuma satu kementerian aja sih yang menterinya ketangkep KPK ya. Ada beberapa lainnya juga. Ambil contoh fakta yang sudah terungkap ke publik ya, Kemensos Julian Batubara, Kemenag zamannya Surya Dharma Ali, korupsi Al-Quran dan dana haji, Kemenpora zamannya Imam Nahrawi. Ya semuanya kan orang partai, semua berasal dari orang partai, bukan bukan jabatan profesional yang dari bawah gitu loh. Tetapi ketika ada penguasa yang menang, kemudian oh yuk perwakilan dari partai koalisi. Nah, ya itu tadi. Ya, semua orang partai, bukan orang dengan background yang sesuai ya. Biasanya memang jarang ya pucuk pimpinan yang ketika dia sesuai backgroundnya kemudian dia korupsi. Ya, contoh tadi Ibu Susi ya. Kemudian Kemendikbud itu belum. Seperti semoga sih tidak ya. Karena rata-rata Kemendikbud itu memang orang akademisi ya. Baru kali ini aja sih yang mimpin CEO ojek online. Oke, nah kasus korupsi yang banyak menyangkut orang partai ini, ya di satu sisi padahal kalau mau pemilu isinya orang partai semua. Ya, partai mana sih yang nggak terciduk kasus korupsi? Ya partai yang belum jadi penguasa aja mungkin ya. Nah, apa efek selanjutnya? Ya hilangnya kepercayaan publik kepada demokrasi. Wujud sederhana, wujud nyata dari demokrasi yang bisa dirasakan oleh masyarakat semua masyarakat ya tadi pemilu ya. Akhirnya hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemilu, terhadap sistem demokrasi ya. Efeknya apa? Tingginya angka golput di beberapa daerah pilkada juga golputnya tinggi ya. Bahkan pemilu kemarin pilpres juga cukup tinggi
meskipun tidak mengalahkan suara yang milih sih. Ya itu tadi, kalau mau dirunut di masyarakat ya kuat-kuatan siapa yang bayar ya. Nah, tingginya angka golput karena apa? Efek dari masyarakat yang jengah, masyarakat yang bosen ya, mau milih dari partai A yang katanya anti korupsi juga nyatanya korupsi kadernya, mau dari partai B yang ngakunya membela rakyat tapi juga korupsi juga. Ya tadi masyarakat jadi tidak merasakan dampak positif dari hasil pemilu siapapun pemenangnya. Maka kepercayaan publik, kepercayaan masyarakat kepada sistem demokrasi ini akhirnya ya luluh ya. Jika golputnya tinggi, itu dampak efeknya ya sistemnya kacau. Maka suaranya bisa jadi terbeli ya. Banyak faktor sih memang ya. Golputnya tinggi, sistem dari pemilu sendiri, sistem yang sudah ada kacau, suara terbeli. Dengan fenomena itu, maka siapapun yang menang, ya peluang untuk terpilih kembali itu sangat terbuka lebar. Ya, makanya dilihat polanya sih, dilihat polanya pilpres terutama. Ya, kebanyakan bisa sampai 2 periode. Ya, kebanyakan terpilih kembali itu sangat terbuka lebar. Karena apa? Dia punya privilege, punya keuntungan. Ya, baik dari sisi modal, dari sisi uang, atau dari sisi kebijakan. Nah, karena polanya sudah terbaca di masyarakat, ya siapa yang punya kemampuan membeli suara, maka dia akan terpilih. Maka orang dengan kekuatan uang, ya tanpa ingin terlibat kekuatan politik, maka caranya dia menjadi seperti dalang ya, pemodal lah ya. Ya ini saya punya uang, kamu maju. Nanti pokoknya masalah eh, pemilihan, masalah ngasih uang, ya masalah rapat urusan nyong. Ya, yang penting kamu maju. Nanti kalau kamu menang, kamu membawa misi yang saya ajukan. Nah, maka ada di balik itu semua ada power nih. Siapapun yang menang nggak akan ada yang rugi. Ya, inilah yang dimaksud dengan plutokrasi atau sistem politik yang dikuasai pemilik modal atau sistem kapitalis. Ya, maka orang-orang pemilik modal ini siapapun yang menang, ya siapapun yang menang, dia nggak ada efek yang merugikan dirinya sih. Ya kebanyakan orang-orang pemilik modal kapitalis ya dia menanam modal di kubu yang sama-sama maju ya. Jadi kalau dia yang menang ya kepentingannya saya terakomodir, kalau kubu sebelah menang juga kepentingannya dia bisa diakomodir. Nah, efek dari itu semua yang dikhawatirkan ya bagai bom waktu adalah ini hancurnya kedaulatan rakyat ya. Slogan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat tidak akan pernah terjadi. Nah, ini mari kita sama-sama berdoa ya, semoga ini tidak terjadilah ya. Meskipun saat ini sudah mulai ke arah situ, ya, mulai ya beberapa sering kita rasakan ya. Coba lihat, coba kalian perhatikan ya. Kamu mau fotokopi, ya kamu buru-buru fotokopi, mampir dong di pinggir jalan, cuma butuh 2 lembar aja. 2 lembar katakanlah 500 perak. Ya. Selesai fotokopi, kamu ambil motor, ada tukang parkir, bayar 1.000. Fotokopi eh, sama biaya parkirnya malah lebih mahal parkir. Bahkan di beberapa tempat dibayar 1.000, ada yang tidak mau, mintanya 2.000. Padahal mau tujuan utamanya kan fotokopi, 2 lembar 500 perak. Lah kok lebih mahalan biaya parkirnya ya. Jadi mana jalanan, mana sudut pinggir jalan yang benar-benar diperuntukkan untuk rakyat. Ya, padahal itu dari rakyat, dari pajak kita. Ya, tetapi untuk rakyatnya itu nggak ada. Ada yang ya saya belum meneliti lebih jauh ya. Uang parkir itu beneran masuk
buat retribusi pemerintah atau masuk ke kantong si tukang parkir atau masuk ke kantong orang di balik tukang parkir itu, alias ya preman lah ya daerah situ atau gimana, atau ada nominal segini masuk ke retribusi pemerintah, yang sisanya dinikmati orang swasta. Ya itu tadi, mana sih jalanan yang benar-benar oleh rakyat. Kalau alun kita mau menikmati fasilitas publik, ya parkirnya bayar. Ya, padahal tidak ada lahan parkir khusus. Beda ceritanya kalau di mall, ya itu ada lahan parkir khusus, sudah ada peruntukannya. Nah, kita dari minggir, kadang ketika kita minggir, wah nggak ada tukang parkir ya. Ketika kita mau naik motor, ada tukang parkir ya kan. Ya, nah itu tadi, dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyatnya tidak akan terjadi. Mana sih ya lebih mahalan biaya parkir timbang biaya fotokopi. Ya, ketika rakyat kita ingin menikmati fasilitas publik, sekedar berhenti aja ditariki parkir ya. Itu contoh sederhana ya. Yang agak berat ya, misalkan kasus yang pernah terjadi, aturan tabrak lari. Ya, kita tahu tabrak lari itu punya aturan yang berlaku lah ya. Pidana 3 tahun atau denda 75 juta. Tolong dikoreksi jika salah. Seingat saya sih itu. Ya. Tapi dulu ya sekitar tahun 2012 2013 itu ada anak menteri saat itu ya menabrak, nyetir mobil BMW tuh, dan nabrak, ada yang meninggal. Kasusnya mirip kasusnya setelah kasus tabrak lari Dul, anaknya Dani. Nah itu saya masih ingat tuh karena saya ngikutin tuh kasusnya ya. Itu penanganannya lama banget ya, atau stepnya tuh kayaknya stuck gitu loh. Ada identitas supirnya nggak diungkap, padahal kita tahu ya anak seorang menteri. Anak menteri mana, siapa identitasnya, menterinya sih kita tahu ya, tapi identitas si supir si anaknya itu nggak diungkap. Nah, ada juga saat itu mobilnya sempat nggak tahu di mana. Kemudian dilaporkan supirnya si anak menteri itu terluka, dirawat di rumah sakit mana juga nggak di go public ya. Sulit buat positive thinking kan ya. Itu kayak menciderai rasa keadilan negeri ini ya. Mereka yang berduit seolah bisa membeli segalanya, termasuk hukum. Ya padahal lembaga hukum, lembaga pemerintah menjadi harapan masyarakat dalam mengharapkan adanya keadilan ya. Lembaga pemerintah berfungsi seolah jika ada uang masuk ya, kamu mau dilayani, ya udah ada uang nggak, berapa mau bayar berapa ya. Jika tidak ada, ya ada aja alasannya ya. Ada berkasnya masih di sana lah, ada di sana lah, ya berkasnya belum sampai sini ya. Saya SOP-nya begini lah, berkas dari Anda belum sampai ke tangan saya, masih di tangan ini, cross check ke sana, lempar sana. Ya, itu pengalaman pribadi sih ya. Maka dampak selanjutnya dari ini semua masuk ke dampak penegakan hukum. Itu hukum ya, sorry ketutupan, tapi nggak apa-apa lah ya. Nah, ini berdampak kepada tadi fungsi pemerintahan mandul ya, jadi tumpul gitu. Nah, rakyat juga udah nggak percaya ya, udah nggak percaya terhadap lembaga keadilan atau lembaga negara. Nah, seberapa sering sih ya kita dengar cerita orang yang kena musibah ya, kemalingan misalkan, lalu nggak diurus ke kepolisian. Misalkan polisi sebenarnya tahu ya, tetapi ketika mau lanjut nggak nih, nah banyak orang itu memilih tidak melanjutkan ya, dengan alasan nanti keluar uang yang lebih banyak nominalnya ya, dibandingkan harta yang dicuri misalkan. Ya sekedar cerita, bapak saya juga pernah kehilangan burung saat itu lagi musim lovebird ya.
zaman segitu ngehits tuh lovebird. Nah, bapak saya itu ternak lovebird. Terus Gliseng cerita beliau kehilangan sepasang. Ya lagi dijemur tuh. Biasanya kan burung kan sunbathing ya. Gaya banget ya burung sunbathing. Ya itu lagi dijemur. Terus kita dengar gluduk-gluduk. Ya, ya seperti itulah. Gliseng cerita dicuri. Nah ya. Ya selang berapa lama kepolisian itu berhasil meringkus, ternyata memang komplotan ya. Biasanya kalau kan saya tanya, itu burungnya ditawar nggak sih? Ya, biasanya kalau dalam dunia perburungan, ketika kamu menawar burung lalu kamu nggak melepaskan, biasanya nanti burung itu dadakannya hilang, itu sering tuh ya. Nah, saya tanya itu ditawar orang nggak sih? Enggak ya, ternyata kepolisian meringkus komplotan yang memang suka nyuri lovebird. Emang lagi musim aja sih, sama sama seperti dulu pernah musim akik, dulu pernah musim gelombang cinta lah itu lovebird. Nah itu polisian ngontak bapak saya, urus nggak nih pak, mau lanjut nggak nih, udah tertangkap nih komplotannya. Ya kata bapak saya nggak usah lah ya. Ketika ditanya kenapa, ya nanti malah keluar uang lagi katanya sih gitu. Nah padahal saya sih yakin ya, positive thinking sih ya, secara prosedural SOP-nya tidak ada biaya tambahan ya, secara prosedural nih ya, yang tertulis itu nggak ada biaya tambahan. Dan zaman sekarang itu sudah banyak integritas di beberapa lembaga peradilan, di kementerian juga nggak cuma lembaga peradilan aja, karena ada hashtagnya tuh ASN sekarang, ASN gini beda. Nah itu, tapi ya gimana ya, itu udah pesimis duluan sih ya, ya sih. Jadi tidak cuma berdampak luas dari yang sudah kita bicarakan di berbagai sektor, tetapi juga korupsi berdampak dalam jangka waktu yang lama ya. Ya warisan korupsi itu kan dari zaman Orde Baru atau zaman sebelumnya juga sudah ada ya. Tetapi dampaknya itu kayaknya masih mengakar gitu sampai sekarang. Bahkan sampai-sampai di beberapa masyarakat yang kalangan bawah ya, yang kayak saya, kayak kita, itu udah kayak yang ya udahlah, mending nggak usah berurusan sama hukum deh ya. Anggar wis rezekinya balik, ya. Jangan sampai kita berurusan sama lembaga hukum ya. Oke. Eh, dampak berikutnya yakni pertahanan dan keamanan alias Hankam. Ya. Beberapa berita yang cukup menggemaskan adalah masuknya kapal asing ya ke perairan kita. Perairan Natuna ada, perairan yang di daerah Kalimantan. Kalau di peta di atas Kalimantan ya. Itu kayaknya gampang banget gitu loh. Kapal-kapal yang nangkepin ikan itu terobos masuk ya ke teritorial Indonesia. Ada lagi yang kapal penangkap ikan ya itu malah dikawal polisi laut sana ya, sama kapal tentara sana ya. Ya mereka kayak kayak arogan gitu loh ya. Angkatan laut kita sih berani ya, berani usir. Itu kan banyak video-video yang beredar saat itu ya, yang di media sosial muncul ya. AL kita, angkatan laut kita berani mengusir mereka. Ada yang sempat langsung pergi, ada yang balik lagi. Nah, itu ada yang baliknya susah gitu loh. Ya, tapi yang mereka poinnya adalah mereka balik lagi, nangkap lagi, udah masuk, udah dibilangin ini teritorial Indonesia, sana pergi, geser, geser lagi, kamu batasnya sampai sana loh, nggak pergi-pergi ya. Bisa jadi ya, bisa jadi mereka pede ya, mereka mereka merasa alat perang mereka lebih canggih ya, sistem perkapalan, sistem teknologi perang mereka itu lebih hebat dibanding punya kita. Ya ini udah psikologis sih ya. Beberapa orang kalau ngerasa ngerasa unggul itu biasanya lebih condong underestimate, meremehkan orang lain ya. Padahal wilayah Indonesia itu kan luas ya. Itu luas banget malah ya. Ya udah sewajarnya jika kita punya alat pertahanan diri yang logikanya lebih unggul dong dibanding dengan negara yang wilayahnya kecil ya. Indonesia wilayahnya luas. Ada negara dengan wilayah yang kecil, katakanlah Inggris deh ya. Itu wilayahnya dibanding Indonesia berkali-kali lipat ya. Ini logika sederhana aja.
mengapa Indonesia yang wilayahnya lebih luas itu memiliki teknologi yang kalah dibandingkan wilayah negara yang kecil. Ya, itu logika sederhana aja. Harusnya Indonesia punya peralatan ya alutsista yang lebih kuat. Ya. Nah ini udah wilayahnya lebih luas, peralatannya kalah dibandingkan negara yang kayak di Eropa sana ya. Ya, jadi mereka semacam ngeledek gitu kayak ayo nih beneran mau ngusir nih ya, beneran nih mau perang nih ya. Udah pasti kalah tahu ya, alat mau aja kurang canggih nih ya. Ya semacam itulah. Nah, ini semua gara-gara banyak koruptor ya di negeri ini. Anggaran untuk menguatkan sistem pertahanan kita, alutsistanya diperkuat, itu jadi nggak ada gitu. Jika anggarannya yang harusnya ada dan kekayaan negara ini nggak dirampok ya oleh para koruptor, ya maka semua itu bisa diwujudkan ya. Keinginan kita punya alutsista yang kuat ya, yang bisa setidaknya bikin psikologis mereka itu menghormati kita lah ya. Karena, widih, canggih kan biasanya gitu. Ini normal aja logika. Orang yang motornya Supra dengan patok,nya yang keter akan minder melihat temannya yang pakai NMAX PCI kan, ya kan motornya lebih canggih kan. Nah, itu sama. Orang yang kalau naik motor kuncinya dicantolin ke kabel rem karena nanti rawan jatuh, akan minder sama orang yang motornya nggak pakai kunci tapi pakai remote ya. Nah, ya kita pengennya juga punya pertahanan, punya alat perang yang tidak harus kita perang, tetapi mereka udah tahu bahwa kita itu prepare gitu loh. Ya. Nah, jika anggarannya ada itu harusnya bisa digunakan, bisa diwujudkan ya. Kalau udah gitu, Indonesia akan pede mempertahankan wilayah ya. Karena punya keamanan sistem pertahanan yang baik ya. Kayak semacam hayo kon wani ora kayak macem-macem masuk wilayah ora izin tak rudale. Nah, ya kayak dalam sepak bola lah ya. Jika deretan back dan kipernya jago, awaknya besar-besar, badannya gede-gede, ya musuh udah minder duluan ya, mau nyerang lewat mana ya. Nah, bisa bisa jadi PD. Harapannya ya jika pertahanan kuat, endingnya menghasilkan stabilitas negara yang apik pula ya. Biasanya kan kalau dalam tim jika semuanya udah kuat ya kipernya kuat, backnya deretan backnya jago-jago ya stabil, akhirnya apa? Kita menuju tujuannya yakni mencetak gol akan lebih dedek gitu artinya. Nah, ini mau stabil gimana ya di Indonesia, wong internal masyarakatnya aja udah berkelahi sendiri ya, nggak kompak ya. Karena ya tadi kemiskinan juga sih ya nggak bisa dipungkiri juga ya, perbedaan strata ekonomi, perbedaan kebutuhan ya memunculkan kekerasan. Nah, ini menguatnya sisi kekerasan dalam masyarakat ya. Ya kekerasan itu kayak udah makanan sehari-hari itu, tawuran, rampok, begal ya jadi wajar padahal itu bukan hal yang harusnya wajar ya. Kalau negara banyak kekerasan kan jadi nggak stabil ya. Tim sepak bola kalau di timnya sendiri nggak kompak, tukaran sendiri-sendiri ya, backnya saling menyalahkan, back sayap kiri nyalain back tengah nyalain sayap kanan nyalain gelandangnya, ya mustahil bisa mencetak gol ya. Yang ada malah kebobolan terus ya. Bahkan jangan-jangan malah timnya ngegolin ke gawang sendiri yang ngerusak tim sendiri. Nah, ngomongin rusak tim sendiri itu sama kayak dampak berikutnya, yakni dampak kerusakan lingkungan. Ya, bayangin kamu lagi tidur nih, ya lagi enak-enaknya tidur, lalu ketika kamu terbangun, pengen pipis nih ya, kebangun, tiba-tiba pas kaki kamu turun dari kasur, yang kamu injak bukan keramik tapi genangan air, ya. Nah itu yang rutin dialami oleh beberapa warga di daerah, ya. Nggak cuma Jakarta aja lah sekarang mah, ya Kalimantan juga, Tegal juga di beberapa daerah hujan sebentar itu udah banjir, ya. Dulu itu banjir lekat dengan Jakarta, ya lalu merembet ke daerah Jawa lainnya, daerah-daerah penyangga Jakarta ya, Bodetabek lah ya. Nah sekarang Kalimantan juga, ya bayangin aja selama ini di benak kita zaman SD Kalimantan itu erat kaitannya sama hutan ya, yang banyak pohon-pohon yang rungsep lah ya, yang
lebatnya itu seperti Amazonnya Brazil, ya. Ya bahkan bersama Amazon itu jadi paru-paru dunia. Itu kok bisa banjir? Ya kan masa tiba-tiba banjir gitu aja kan nggak mungkin dong ya. Ketika ditanya kenapa banjir? Ya karena curah hujannya tinggi. Ya masa sih dulu juga curah hujannya tinggi tapi kok nggak banjir itu kenapa? Curah hujannya sama tahun 2021 dengan tahun 90 ya sama. Namanya kalau musim penghujan ya hujannya curahnya tinggi. Tetapi kenapa tidak banjir? Ya kan gitu. Ya eh, ya dulu mungkin nggak parah-parah banget lah ya. Ya kalau kamu udah nonton Seksi Killer, ya tugas di minggu lalu saya udah baca beberapa. Seksi Killer serial investigasi dokumentari dari Watchdog. Ya, semoga nggak cuma scene pertama aja yang kamu ingat sampai sekarang ya. Tetapi juga kamu ingat pesan utama yang ingin dibawa ya dari serial tersebut. Ya, bagaimana hutan Kalimantan yang tanamannya heterogen, beragam dengan keunggulan sendiri ya itu diubah jadi tanaman yang homogen, satu jenis, yakni sawit. Ya, sawit kan kalau secara eh, ilmu apa ya, ilmu IPA lah masih satu ordo, satu familia mungkin ya, atau satu genus saya lupa lah itu tingkatannya. Sama kayak kelapa kan. Jadi bentuk pohon kelapa mungkin kalau kamu nggak pernah megang pohon sawit ya seperti pohon kelapa, seperti pohon palem itu kan nggak bisa nampung air banyak dong ya. Jika curah hujan tinggi, air yang harusnya terserap atau terhambat oleh pohon-pohon tanaman yang hetero, yang khas hutan hujan tropis lah, yang harusnya dari sini ke sini itu terhambat oleh pohon-pohon, pohon yang nggak ada bablas ke pemukiman warga. Ya itu kan hukum alami dari air aja ya mengalir dari daratan yang tinggi ke daratan yang rendah. Kalau di tingginya itu di daerah daratan tingginya itu sudah terhambat oleh hutan pohon-pohon yang hetero, ya nggak akan sampai ke pemukiman warga ya secukupnya aja. Ini nggak ada ya bablas semua tergenang ya. Nah kok bisa mereka dapat izin membuka lahan ya, atau di serial Seksi Killer lainnya menambang ada penambangan ya tanpa mereka tanpa ada kajian lingkungan ya yang berkelanjutan yang sustainable ya dari film itu kita bisa simpulkan sendiri ya kan kenapa lingkungan bisa kena dampak hanya dari korupsi suap izin ya mulai dari banjir mulai dari nah ini menurunnya kualitas lingkungan ya efek rumah kaca air juga kualitasnya jadi jelek ya, airnya butek udaranya juga nggak sehat ya kan karena pohon yang hetero itu kan menghasilkan oksigen sekarang sawit bentuknya kayak gitu kemampuan menghasilkan O2 fotosintesisnya nggak sebaik pohon-pohon yang ada di hutan hujan tropis ya berarti kualitas oksigen yang dihasilkan nggak sebaik ketika pohonnya bersifat heterogen ya nah harusnya kan udah tahu ya, udah tahu dampaknya seperti itu. Jika nambang di situ efeknya apa, jika membuka lahan menjadi tanaman homogen efeknya gimana, ya. Di penambangan ya dari Seksi Killer menyebut kalau selesai nambang ya perusahaan wajib nutup lagi, ya biar nggak ngefek ke lingkungan sekitar. Ini enggak dibiarin gitu aja. Ya kan kalau genangan kayak di jalan aja bisa bikin kecelakaan lalu lintas lah ini genangannya segede danau itu ya yang kalau di zoom dari atas langit itu coklat-coklat kelihatan luas dan dalam ya kan ya kalau kualitas airnya jadi jelek kualitas udara oksigennya jadi jelek imbasnya apa kualitas hidupnya ya yang jadi jelek. Kenapa udah tahu gitu masih diterusin? Gampang, ya karena udah punya izin dari pemerintah. Ya, kenapa diizinkan? Apa nggak ada kajian apa gitu? Ya di film itu mungkin ada jawabannya atau kamu bisa menyimpulkan sendiri. Makanya saya menginstruksikan kamu untuk nonton itu. Ya. Maka dari beberapa kanal berita tentang banjir di Kalimantan, ya kan, seiring juga berita itu banyak saran-saran dari para ahli ya wacana bahwa izin pembukaan itu harus terkendali, jangan diobral ya. Kalau ndak diizinkan
ya udah itu loh, bikin kajian atau pindah tempat lah, atau tahun ini izinnya cukup 10 aja. Ya, yang secara kajian harusnya 10 malah izinnya 100 gitu kan. Kalau nggak diizinin pokoknya pejabatnya disuap, akhirnya dapat izin. Ya kan jadi nggak terkendali kayak tadi ya. Efeknya apa? Banjir, kualitas air bersih berkurang, udara jadi jelek. Kalau udah gitu, kalau udah ini semua nih ya, saya kadang mikirnya gini, kalau udah kejadian itu semua, ya bener kata malaikat ya, bener kata malaikat pas Allah bilang mau ciptain manusia dan ngangkat jadi khalifah ya. Info aja bagi teman-teman yang Nasrani, Hindu, Buddha, Konghucu atau sekte agama lain di dalam Islam, di agama kami ada konten nih, ada konten obrolan antara Allah Tuhan yang kami yakini dengan malaikat ya. Ceritanya itu Allah sama malaikat itu lagi ngobrol ya. Bahasa gampangnya gini, kat malaikat, saya mau nyiptain manusia nih ya. Terus habis itu mau ngangkat mereka jadi khalifah lah di bumi. Ya, kata malaikat, serius nih ya, manusia nih beneran beneran ya Allah. Nah, kan gitu, serius nih manusia tuh bakalan rusak bumi tahu ya, pada saling numpahin darah, saling bunuh, saling bertengkar sendiri ya, serakah, masih banyak lagi deh, masih yakin nih ya, padahal kami selalu taat loh, kata malaikat gitu, padahal kami selalu taat pada jenengan loh Gusti, kata malaikat kan gitu. Kata Allah, nah udah ya, aku lebih tahu daripada yang kamu nggak ngerti ya kan gitu. Ya bahasa lainnya kan kamu nggak tahu apa-apa loh Kat. Nah itu ada kantuan obrolan gitu di Al-Quran ya. Maka dari situ pasti ada hikmah lah dari ini semua ya. Kadang kan nggak sedikit orang yang kalau dibilangin itu susah ya. Kadang harus ngerasain sendiri baru menangkap pelajaran di balik itu ya kan. Nah ini orang dibilangin kan udah susah ya kan. Dibilangin jangan korupsi, jangan nyuap demi dapat izin buka lahan, nanti dampaknya ini, jangan menambang di daerah sini karena selang berapa meter sudah ada penambangan yang belum ditutup, jangan di situ karena dekat dengan pemukiman, nanti takutnya merembet jadi longsor, ya dilakuin juga. Ya akhirnya dampaknya udah kena ya, udah kena juga, udah merasakan juga. Ya semoga kita bisa bareng-bareng belajar dari kejadian ini ya. Ya. Oke, itu dia dampak masif dari korupsi. Yang kita bahas sih, saya harap biar empatimu terasah ya. Kalau kamu gelapin uang itu dampaknya luas ya. Dan kita juga bisa menyudahi pertengkaran-pertengkaran yang bikin kita capek ya, cebong kampret ya udahlah ya. Toh tokoh utama yang dibela cebong dan kampret juga sama-sama jadi saksi pernikahannya Asia gitu ya. Ya kita udahilah debat kusir tentang politik praktis ya, mending kita saling saling mengasihi, saling damai ya. Ya itu tadi, karena ternyata yang kita bela ya senang-senang, kita sebenarnya juga sama-sama jadi korban korupsi ya. Ya, mereka yang kita bela di sosmed mati-matian, wah ini itu ya, ternyata sama-sama menikmati hasil korupsi juga ya. Ya enggak sembarang ngomong saya ya, cek sendirilah dari partai manapun ada track record korupsinya, ada track record kader dari partai manapun yang korupsi. Ya, jadi sulit untuk positive thinking ketika ada salah satu kader yang korupsi dan itu berturut-turut berkesinambungan. Ya, mungkin memang kader itu juga kena kader lain juga. Ya, kecuali partai yang baru berdiri dan belum berdiri ya belum sempat jadi penguasa lah gitu ya. Oke, mari kita saling memonitor lembaga pemerintahan yang sudah ada. Mari kita putus rantai korupsi dengan jangan mengikuti jejak mereka ya. Karena kita udah bahas ternyata dampak dari kita ngambil duit sedikit ya, 10.000 ya, itu bisa berdampak ke banyak orang dan ke beragam sektor. Oke, demikian part kedua dari serial ya, kalau bilang serial kayak keren banget ya, part kedua dari obrolan monolog lah, bukan obrolan, monolog saya tentang dampak korupsi. Mohon maaf atas segala salah tutur kata, semoga bisa membuka mata kalian, mata saya, ya mata kita semualah tentang bahaya laten dari korupsi. Terima kasih atensinya, jika ada yang perlu didiskusikan, mari kita melanjutkan di platform sebelah.